Halo warga intelektual sekalian, bayangkan Anda seorang wanita yang hidup dalam keluarga muslim yang sangat-sangat fanatik. Bisa dikatakan keluarga yang konservatif. Saking konservatifnya, Anda dikekang sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit nggak boleh, fanatik banget. Bahkan dalam urusan pernikahan sekalipun Anda diatur. Itulah yang dialami oleh seorang wanita bernama Ali. Bukan Ayatollah Ali Khamenei ya, bukan ya. Tapi ada seorang wanita bernama Ali, berasal dari Somalia. Dia kabur ke Belanda karena dia dipaksa nikah sama orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang aneh daripada kisah si wanita bernama Wali ini? Yang aneh itu adalah dia murtad, tapi ya murtadnya itu aneh banget gitu ya. Pertama dia murtad ke ateis, kemudian dia murtad ke agama Kristen. Ini aneh banget gitu. Sangat jarang gitu ya. Biasanya orang murtad itu dari agama Muslim ke Kristen, kemudian bisa murtad ke ateis ya, nggak pernah beragama lagi. Tapi ini aneh banget. Dia beragama Kristen. Nah, bagaimana kronologinya? Kok bisa? Apa yang mempengaruhi dia pindah ke agama Kristen? Padahal dia seorang ateis yang sangat-sangat radikal. Ya, bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Seorang wanita yang dilahirkan di Somalia, daerah Afrika sana, dia dididik dari kecil itu dari keluarga yang sangat konservatif banget ya. Sedikit-sedikit nggak boleh ya. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Pokoknya dikekang gitu ya, nggak ada kebebasan. Suatu saat dia dipaksa menikah dengan wanita lain, pilihan daripada keluarganya. Ya mirip seperti Siti Nurbaya lah. Lalu dia memberontak, kabur ke Belanda. Ketika sampai di Belanda, dia belajar tentang filsafat gitu. Belajar tentang pemikiran-pemikiran rasional, belajar tentang teori evolusi, semuanya dia pelajari yang sering dilahap oleh orang-orang ateis ya. Buku-buku yang sering dibaca oleh orang-orang ateis, bukunya Richard Dawkins, ya, Albert Einstein, lain sebagainya, dilahap semuanya. Dan tiba-tiba dia jadi seorang ateis. Dia mengikrarkan diri ya seorang ateis. Dialah ateis yang paling terkenal di dunia. Menurut keyakinan saya, dia ini ateisnya itu tipe ateis radikal. Jadi ternyata ateis itu ada banyak tipe guys ya. Saya tidak nyuruh yang terpilih untuk jadi ateis ya. Seorang wanita Afrika yang melarikan diri ini ya mengikrarkan dirinya itu jadi ateis. Ateis yang sangat radikal. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dia mengkritik habis-habisan agama. Tidak hanya mengkritik ya, biasanya kan mengkritiknya secara halus ya. Ini mengkritik secara vulgar gitu ya. Karena dia tinggal di Eropa, tinggal di Belanda, ya orang-orang nggak terlalu mempermasalahkan ya kalau dia mengkritik agama. Tapi permasalahannya ya saking saking radikalnya, dia bikin film guys. Filmnya itu menjelek-jelekan agama tertentu gitu ya. Dia kalau saya perhatikan itu ya nggak semuanya ateis seperti itu ya, ada juga ateis yang baik ya. Ateis itu kan macam-macam ya, sama seperti orang yang beragama. Ada ateis yang biasa aja, ada ateis santuy, ada ateis yang radikal, ada ateis yang oh tidak bahagia, ada juga ya, ada yang bahagia gitu. Tapi kalau saya perhatikan rata-rata ateis itu nggak semua ya, tapi disclaimer seperti negara-negara Skandinavia, Norwegia dan sebagainya, rata-rata mereka itu berpikir rasional gitu ya. Kemudian mereka itu nggak terlalu suka yang namanya kalau diceramahi gitu ya, biasanya seperti itu ya. Kemudian mereka lebih fokus pada karya gitu ya, nulis buku ya, kemudian macam-macam pokoknya ya, bikin karya lah gitu ya. Jadi wanita yang bernama Ali ini aneh gitu ya. Dia awalnya ateis gitu ya. Lama banget dia ateis, puluhan tahun gitu ya. Mengikrarkan diri jadi ateis. Kemudian karena ada sebuah kejadian yang sangat membekas ya. Dia pernah diancam pembunuhan oleh
sekelompok orang tertentu gitu ya di Belanda. Nah, karena dia ada ancaman pembunuhan, maka dia berusaha menutup diri gitu ya, dan memberikan pengawasan yang sangat ketat terhadap wanita bernama Ali ini. Nah, pada saat itu dia merenung gitu ya. Ya, biasanya kalau saya perhatikan, orang yang beragama dari kecil itu, kalaupun dia jadi ateis, biasanya balik lagi gitu ya. Ini biasa disebut dengan tipe ateis ngambek. Artinya gini, orang yang terbiasa beragama itu, mereka juga akan beragama gitu, akan susah untuk menerima yang namanya paham ateisme gitu. Susah banget. Karena sudah kebiasaan, ya tradisi gitu ya. Orang yang terbiasa beragama itu biasanya akan beragama juga gitu. Mirip seperti ini guys. Orang yang suka pinjam duit itu biasanya ada yang kurang kalau dia nggak pinjam duit. Sama seperti itu. Orang beragama juga seperti itu. Orang yang beragama itu tiba-tiba dia nggak beragama, ada yang kurang gitu. Lalu dia akan mencari agama baru. Ya biasa disebut dengan ateis ngambek, bukan ateis murni ya. Kalau ateis murni itu seperti Coki Pardede. Emang dia sudah memikirkan matang-matang gitu ya. Bukan karena faktor dari luar gitu, bukan. Ateis itu kan banyak faktor dari luar ya. Kalau faktor dari dalam dia lebih susah ya. Bukan ateis ngambek. Tapi di sekali orang saya tidak nyuruh yang untuk jadi ateis ya. Tapi menurut saya pribadi ini sangat menarik ya. Dia bikin filmnya, kemudian dia diancam pembunuhan ya. Kemudian dia minta pertolongan sama orang-orang Kristen. Nah, itu tuh awalnya. Dia minta pertolongan sama orang Kristen dan orang-orang Kristen mau ya memberikan pertolongan dengan murah hati. Orang Kristen di Belanda kan masih ada juga ya. Lalu dia memutuskan menganut agama Kristen. Kenapa dia menganut agama Kristen? Disclaimer orang, saya tidak mengajak yang untuk beragama Kristen ya. Saya tidak peduli kalau mau beragama kayak mau nggak jadi masalah. Artinya gini, apakah semuanya umat Muslim itu jahat? Enggak. Apakah semuanya baik? Enggak juga gitu. Ada yang baik, ada yang jahat juga gitu. Tergantung orangnya gitu. Ya, jadi salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa wanita bernama Ali ini memilih agama Kristen itu karena dia meriset salah satu negara, bukan salah satu lagi, emang rata-rata negara yang paling toleransi, yang paling menghargai orang lain, ya, yang paling jujur, ya rata-rata negara mayoritas Kristen, seperti negara-negara Skandinavia, Norwegia, dan sebagainya. Sehingga dia menganut agama Kristen. Ya cukup masuk akal juga gitu ya. Kalau dia kembali ke agama terdahulunya, dia tinggal di Eropa kan malah tersiksa kan, ya kan? Kan ada stereotip negatif kan, nggak semuanya tapi ya. Sama seperti di Konoha. Kalau kita mau pindah agama di Konoha itu menurut saya pribadi, ya setelah saya diskusi dengan AI gitu, menurut saya pribadi itu, ya kalau kita mau jadi pejabat gitu ya, untuk cepat naik karirnya itu, melonjak itu ya agama mayoritas. Itu pilihan yang paling rasional. Karena apa? Karena ya kita akan dilindungi kok ya, dilindungi oleh apa? Undang-undang ya. Kita akan ada pendukung kok, akan banyak pendukung. Itu pilihan rasional. Untuk jadi pejabat kita ya cepet gitu ya. Apalagi mualaf, cepet tuh dikasih karpet merah. Itu pilihan rasional. Saya tidak nyuruh yang video untuk mualaf atau murtad ya. Enggak. Saya ngajak yang video untuk berpikir berkesadaran gitu ya. Saya bukan belajar agama apapun di sini ya. Saya bukan belajar agama Muslim, bukan belajar agama Kristen. Saya benar-benar netral gitu. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Menurut kalian gimana? Apakah kisah daripada wanita yang lahir dari keluarga konservatif ini sangat mengharukan atau tidak? Apakah ini termasuk aneh atau tidak? Menurut saya pribadi ini sangat aneh. Ya, awalnya Muslim, murtad, kemudian jadi Kristen. Luar biasa. Menurut kalian gimana? Apakah di Konoha orang seperti ini ada banyak? Banyak. Di Konoha itu ada banyak. Bahkan yang mengatakan pertama kali seperti ini bukan saya, yaitu Pak Islah Barawi. Pak Islah Barawi mengatakan kalau di sensus ada jutaan orang, bahkan puluhan juta yang nggak percaya dengan Tuhan. Cuman mereka pura-pura percaya aja gitu. Ya, mereka pura-pura punya agama di KTP biar urusan selesai gitu ya. Biar urusan gampang gitu. Ya, beragama cuma di KTP doang. Ada banyak seperti itu di Konoha. Kenapa?
Ya karena masyarakat kita itu kan nggak mau ngambil resiko ya. Kita tuh masyarakat yang tidak terlalu suka dengan resiko, tidak terlalu suka bentrok. Kita itu cari aman sebenarnya. Ya cari aman di Konoha itu ya beragama mayoritas. Itu lebih aman dari sudut pandang AI juga mengatakan seperti itu. Kalau mau jadi pejabat paling cepat tuh ya dari agama mayoritas. Supaya apa? Supaya cepat dipilih gitu ya. Ya daripada kita mengubah pola pikir masyarakat, lebih baik kita mau memanfaatkan gitu ya kebodohannya. Saya tidak nyuruh yang terpilih untuk membodohi masyarakat ya, tapi kalau saya perhatikan daripada kita mengedukasi masyarakat, lebih baik kita membodoh-bodohi, lebih gampang itu ya, untuk membodoh-bodohi. Bukan berarti saya nyuruh yang terpilih untuk membodohi ya, disclaimer on ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya, tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Saya warga intelektual, saya tidak nyuruh murtad atau mualaf atau ateis. Ya, terserah kalian mau kalian beragama, bukan urusan saya. Yang saya urusi adalah karakter, akhlak, atau kelakuan. Saya warga intelektual, salam rasional.